Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa dan sobat ACS dimanapun saudara berada, eh, mudah-mudahan hingga hari ini saudara senantiasa di dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan kemudahan di dalam segala urusan, termasuk urusan belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan mengenai utang piutang yang merupakan uraian permintaan dari sobat channel Harapan di Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan bicarakan mengenai penggunaan uang utangan atau penggunaan uang pinjaman. Ini yang akan saya bicarakan, termasuk problematiknya. Jadi prinsipnya di dalam utang piutang itu si penerima utangan mempunyai keleluasaan untuk membelanjakan uang utangan, karena utang piutang termasuk pinjam meminjam yang oleh pasal 1755 seorang peminjam ini dinyatakan sebagai pemilik atas benda yang dipinjamnya, karena bendanya ketika dinikmati kegunaannya ini menjadi hangus atau habis. Nah, di dalam masyarakat biasanya ini di dalam hubungan perseorangan, kalau seseorang ini hendak menyatakan utang, umumnya menyatakan tentang kegunaannya. Misalnya, menyatakan utang untuk membayar SPP. Ternyata di kemudian hari setelah uang itu diterima, tidak untuk membayar SPP, tetapi untuk beli HP misalnya. Ya. Sekarang ada persoalan, bagaimana kalau penggunaan uang pinjaman itu tidak sesuai dengan pernyataan si peminjam pada saat mengadakan pinjam meminjam atau utang piutang. Karena sudah terbiasa orang itu ketika mengajukan utang tidak dengan begitu saja menyatakan utang, tetapi pasti menyampaikan alasan-alasannya sehingga nanti meyakinkan pihak pemberi pinjaman, pemberi utang itu untuk memberikan pinjaman. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang menyatakan pinjam uang untuk bayar SPP, tetapi ternyata untuk beli HP, kira-kira saudara setuju nggak kalau itu adalah bohong? Ada kebohongan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan saat ingin mendapatkan pinjaman. Bagaimana akibat hukumnya kalau ada kebohongan seperti itu? Ternyata di dalam hukum perjanjian, kalau hanya kata bohong ini tidak masuk di dalam istilah yuridis. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu tidak berpengaruh pada keabsahan utang piutang. Utang piutangnya tetap lahir, utang piutangnya tetap sah dan mengikat. Dan pada umumnya di dalam utang piutang perseorangan seperti itu, si pemberi pinjaman juga tidak peduli ini uang akan digunakan untuk apa. Karena yang penting nanti pada saatnya nanti uang itu bisa kembali. Lain halnya kalau yang dilakukan oleh si penerima pinjaman ini adalah ada rangkaian kebohongan. Jadi bohongnya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa bohong yang terangkai sedemikian rupa sehingga tampak runtut, logis, dan meyakinkan, sehingga salah satu pihak ini memberikan suatu utang atau pinjaman. Di dalam ranah hukum
kalau ada rangkaian kebohongan yang biasa dikenal dengan istilah tipu muslihat, maka ini merupakan penipuan yang di dalam hukum perdata itu diatur dalam pasal 1328 yang merupakan materi cacat kehendak yang berakibat kalau ada rangkaian kebohongan lalu lawan janjinya ini lalu punya kehendak untuk memberikan utang, berarti memberikan utangnya ini karena ada rangkaian kebohongan, maka ini masuk materi penipuan yang di kemudian hari nanti bisa menimbulkan suatu hak untuk menuntut pembatalan utang piutang meskipun utang itu belum waktunya untuk dibayar kembali. Ini karena persoalannya menjadi persoalan mengenai keabsahan perjanjian. Di samping di ranah perdata, kalau ada penipuan ini juga masuk di dalam materi tindak pidana penipuan. Saudara bisa lihat di pasal 378, di sana ada penipuan. Nanti silakan saudara nanti belajar di dalam hukum pidana. Saya tidak akan bicarakan ini karena bukan kompetensi saya. Lebih baik silakan saudara cari sendiri bagaimana penyelesaiannya. Yang jelas ini sanksinya berbeda. Kalau di ranah perdata sanksinya ada timbulnya tuntutan untuk pembatalan, tetapi kalau penipuan itu merupakan tindak pidana, maka sanksinya adalah sanksi pidana. Ini kalau ada pernyataan si peminjam yang tidak sesuai dengan penggunaan uangnya. Termasuk bagaimana kalau penggunaan uang itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman. Artinya, karena ada syarat-syarat seperti itu yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, maka konstruksinya utang piutang itu tidak akan terjadi kalau persyaratan tidak terpenuhi, tidak dipenuhi oleh orang yang mau pinjam. Kalau syarat tidak dipenuhi, maka utang piutang tidak akan terjadi. Kalau maksudnya seperti itu, jadi maksudnya memang memberikan pinjaman tetapi juga penggunaannya untuk belanja tertentu atau untuk urusan-urusan tertentu, maka kalau hal seperti itu dituangkan di dalam perjanjian pinjam meminjam, maka ini sudah keluar dari kausa pinjam meminjam. Jadi tidak bisa dikatakan pinjam meminjam, tidak bisa lagi dikatakan utang piutang. Karena apa? Karena memang tujuan bersama dari para pihak, yaitu tentang akibat hukum yang ditimbulkan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kausa pinjam meminjam. Karena ada persyaratan tentang penggunaan. Sehingga kalau tetap digunakan di dalam perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, maka di sana ada kausa palsu. Kenapa? Karena ada akibat hukum tersendiri ketika ada maksud seperti itu dituangkan di dalam pinjam meminjam. Misalnya di dalam pasal 1336 itu di sana dikatakan ada kausa palsu. Kalau ada kausa palsu, tidak berarti lalu perjanjian itu dengan serta-merta batal demi hukum. Kalau kausa yang sebenarnya juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan kausa yang palsu juga tidak bertentangan, hanya berbeda antara biasanya kalau akta itu perjanjian itu dengan akta, maka antara judul dan isi itu tidak sama. Dan itu tidak menjadi persoalan sepanjang kausanya dua-duanya itu memang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Kalau misalnya maksud dari pemberi pinjaman ini memang dimaksudkan benar-benar penggunaannya ini untuk urusan tertentu,
ini maka ini sudah bukan lagi kausa perjanjian pinjam meminjam atau bukan lagi kausa utang piutang. Lalu kausa apa? Kalau itu bukan pinjam meminjam, kita bisa meneliti di dalam praktek, dan ini sudah ada lembaga hukumnya di Indonesia meskipun belum dalam bentuk undang-undang, yaitu kalau maksudnya memang seperti itu, maka hal ini merupakan kausa dari perjanjian pembiayaan, yang dalam hal ini adalah pembiayaan konsumen. Jadi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu, perusahaan pembiayaan konsumen tidak memberikan utang, tidak memberikan pinjaman uang, tetapi ia menyediakan pendanaan untuk pembelian benda-benda yang bersifat konsumtif. Misalnya sebuah perusahaan pembiayaan memang mensyaratkan bahwa pendanaannya ini untuk pembelian kendaraan bermotor, maka tidak bisa hal itu lalu si perusahaan pembiayaan konsumen itu lalu menyerahkan uang. Akan tetapi perusahaan pembiayaan konsumen langsung mendanai kebutuhan konsumen, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan sepeda motor melalui jual beli. Maka perusahaan pembiayaan konsumen langsung membayar kepada penjual. Pembeli menerima benda yang ia beli dengan bayaran lunas dari perusahaan pembiayaan konsumen, lalu si pembeli ini selaku konsumen nanti akan mengangsur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sehingga sekali lagi ini, kalau ada saudara misalnya meneliti mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, di sana kausanya, konstruksinya bukanlah pemberian pinjam meminjam, dan si konsumen ini juga bukan membeli motor dengan kredit tetapi melalui pembiayaan. Dia membelinya lunas, yang dibayari oleh perusahaan pembiayaan konsumen, lalu mengembalikan pembiayaan itu dengan cara mengangsur setiap bulan. Ini pembiayaan konsumen ini merupakan materi tersendiri yang berkembang di masyarakat dan banyak sekali membantu di dalam menyelesaikan atau memberi solusi pada masyarakat untuk kebutuhan benda-benda yang bersifat konsumtif. Jadi dengan adanya kajian secara teoritis ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi bahwa kita ketika menghadapi persoalan atau pertanyaan tentang penggunaan uang pinjaman atau penggunaan uang utang itu tidak serta-merta kalau tidak sesuai itu lalu menjadi ranah penipuan, bahkan penipuan di dalam ranah pidana. Itu harus kita lihat secara kajian teoritis seperti ini. Kalau maksudnya memang pinjaman itu adalah untuk pembelian benda-benda tertentu, dan kalau tidak untuk itu lalu tidak ada pinjam meminjam, maka itu adalah masuk kausa pembiayaan, yang dalam hal ini saya contohkan adalah pembiayaan konsumen. Baik saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan uang pinjaman. Yang selanjutnya nanti video berikutnya kita akan bicarakan problematik utang piutang ini terkait dengan kalau ada si penerima pinjaman ini pada saat harus melunasi ternyata ia tidak mampu membayar utangnya. Bagaimana kajian secara teoritisnya seperti itu. Nanti akan kita bicarakan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.